Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Saya tadi sedang ajak kita untuk deklarasi firman. Ya. Yang kita sampaikan tadi lengkapnya dari Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kita harus sering-sering ucapkan firman Tuhan, sebab firman itu nanti akan jadi senjata roh. Ya, akan jadi pedang roh. Itu yang kita dengar minggu yang lalu, supaya kita bisa menyerang benteng-benteng musuh dan mengalahkan pekerjaan-pekerjaan si jahat dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu lalu saya sampaikan firman Tuhan dari surat 1 Petrus pasal yang kelima, dan saya memutuskan untuk dalam beberapa waktu ke depan firman Tuhan akan disampaikan dari surat 1 Petrus. Kenapa saya memilih surat 1 Petrus untuk disampaikan? Sebab tema besar, tema utama dari surat 1 Petrus adalah penghiburan bagi orang percaya di tengah-tengah penderitaan. Jadi tema besarnya penghiburan dalam penderitaan. Saya rasa ini kebutuhan kita. Ya, saya rasa ini kebutuhan kita hari-hari ini. Banyak yang punya masalah, banyak yang punya tekanan dalam hidupnya, penderitaan, sakit penyakit, kesulitan tertentu, tapi hal-hal ini juga dari masa ke masa dialami oleh orang-orang yang percaya. Bukan hanya jemaat-jemaat Kristus Alfa saja yang mengalami masalah, tantangan, penderitaan, tapi orang-orang saleh sepanjang zaman Alkitab, mulai dari zaman Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, semuanya mengalami masalah. Coba bilang ke teman terdekatnya, teman di sebelah kanan kiri atau belakangnya, bilang, bukan kamu orang paling menderita di dunia ini, bilang. Ya. Ya. Walaupun masalah saudara mungkin berat, rasanya kok sulit gitu ya. Tapi firman Tuhan kan sudah berjanji, tidak melebihi kekuatan, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Tapi kok Tuhan berat? Ya memang kadang-kadang berat, Tuhan luaskan semuanya itu. Tapi sebentar kita akan dengar firman Tuhan. Ya, sebab di dalam surat Petrus ada banyak ajaran. Bagaimana mereka menghadapi penderitaan, bagaimana respon mereka terhadap penderitaan. Apa makna di balik penderitaan yang terjadi? Apa upah di balik penderitaan? Banyak pengajaran tentang penderitaan. Kalau saudara lihat saja judul-judulnya nanti akan ketemu, memang ini surat untuk menghiburkan umat-umat Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Nah, secara umum penerima dari surat Petrus adalah orang-orang yang terasing, orang-orang yang tersebar, terdiaspora di daerah-daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dan secara status mereka orang yang asing, orang yang tidak dianggap bahkan minoritas. Ya, tapi Tuhan selalu punya cara untuk menghiburkan mereka. Dan hari ini mengawali penyampaian firman Tuhan dari surat 1 Petrus ini, saya akan sampaikan dari 2 ayat pertama saja. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua, dan saya beri judul firman Tuhan hari ini, surat bagi para musafir di negeri air mata. Kenapa judulnya begitu? Mereka orang-orang pendatang, mereka musafir. Dan ternyata negeri yang mereka datangi juga negeri yang menolak mereka karena kepercayaan mereka kepada Yesus, karena iman mereka kepada Yesus. Banyak masalah yang mereka hadapi, tapi Tuhan selalu menguatkan mereka. Saya undang kita bangkit berdiri. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, 2 ayat saja untuk hari ini. Dan nanti saya akan sampaikan 3 hal buat kita semua. Kita akan baca 2 ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus,
Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Memang kalau kita hanya membaca 2 ayat ini, kita tidak dapat kesan bahwa orang-orang ini mengalami banyak penderitaan. Tapi bacalah seluruh surat 1 Petrus, setidaknya lihat saja dulu judul-judul besarnya, ya. Di pasal yang pertama mulai yang ketiga itu judul besarnya pengharapan, iman, dan kasih. Kenapa? Karena memang mereka butuh ditolong. Ya, ayat yang kedua, pasal yang kedua, ayat yang ke-18 judulnya itu penderitaan Kristus sebagai teladan. Dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, menderita dengan sabar. Dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-12, menderita sebagai orang Kristen. Jadi judul-judul besar yang diberikan oleh LAI pun tidak lepas dari kata penderitaan. Penderitaan orang benar memang banyak, tapi Tuhan akan menolong mereka. Dan orang-orang Kristen non-Yahudi yang ada di daerah-daerah yang disebutkan tadi adalah orang-orang yang menderita. Kenapa mereka menderita? Yang pertama, karena mereka adalah pendatang di negeri itu. Ya. Ayat yang pertama tadi berkata dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang. Kenapa disebut mereka sebagai orang-orang yang pendatang? Karena mereka harus meninggalkan tanah kelahirannya, harus meninggalkan negerinya, harus meninggalkan tempat asalnya, karena penganiayaan yang begitu hebat yang terjadi pada masa itu kepada orang-orang Kristen. Nyawa mereka terancam, itu sebabnya mereka harus pindah lokasi. Mereka dikejar-kejar, mereka harus pindah tempat tinggal. Mereka bahkan tidak lagi bisa membayangkan bagaimana rumah yang mereka tinggali sudah dibakar, sudah dihancurkan. Untung nyawa mereka selamat. Dan di negeri yang baru mereka harus mulai semuanya dari awal. Mereka harus mulai lagi kehidupan mereka dari nol. Harus bangun rumah, tentu saja rumah sederhana. Mulai cari pekerjaan, tidak mudah. Sekarang sulit cari kerja, dulu juga sama. Beberapa mereka berakhir jadi budak orang lain. Beberapa walaupun sudah pindah tetap juga dikejar-kejar dan dianiaya. Tempat yang disebutkan tadi di dalam Alkitab, Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Asia Kecil serta Bitinia, ini merupakan daerah-daerah yang pada masa itu, ya pada masa sekarang maksud saya, ada di sebuah negara yang kita kenal sebagai negara Turki. Ini wilayahnya. Ya, saya bawa dulu lihat petanya. Ini daerah Pontus, ini daerah Galatia, ini Kapadokia, ya, ini Bitinia, dan ini Galatia, ini Asia Kecil. Oh, terima kasih sudah dibesarin, Kak Arnis. Nah, ini wilayahnya. Di masa sekarang ada kota-kotanya, cuma mungkin terlalu kecil untuk kita bisa lihat. Ya, saya kasih warna-warna sesuai dengan warna yang tadi saya tunjukkan. Pontus itu merah, Galatia hijau, Kapadokia biru, Asia Kecil ungu, dan Bitinia hitam. Dan inilah wilayah-wilayah itu. Pontus, apalagi tadi? Saya lihat warnanya di sini. Pontus ini, ya, oke. Ini Galatia, daerah Galatia. Lalu kemudian ini Kapadokia yang biru ini. Lalu ini geser Kak. Ya, ini daerah Asia Kecil. Di sini ada kota Efesus, Smyrna, Pergamus, ya, Philadelphia, kota-kota yang disebutkan di Wahyu pasal yang kedua dan ketiga. Dan ini adalah
wilayah Bitinia dan salah satu kota terkenal Istanbul, Turki, itu daerah Bitinia di masa itu. Dan daerah inilah yang menjadi daerah persebaran. Ya, ini daerah persebaran orang-orang percaya, orang-orang Kristen pada masa itu. Selain juga nanti ada di daerah-daerah lain, di daerah sini, ya, di daerah sini. Tapi di tengah-tengah penderitaan, orang-orang ini disebut sebagai orang-orang asing, orang-orang pendatang. Tapi sekalipun mereka adalah orang-orang asing, orang-orang pendatang, kita terhibur bahwa ayat yang kedua mengatakan mereka adalah orang-orang yang terpilih, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Allah. Apa pelajaran pertama yang kita mau ambil dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini? Bahwa di tengah-tengah keterasingan ada pilihan Allah bagi umatnya. Mereka perantau, mereka orang asing, tapi Tuhan sudah memilih mereka. Sehingga sekalipun mereka menderita di tengah-tengah keterasingan, mereka tahu siapa mereka yang sebenarnya. Mereka adalah anak-anak Allah. Secara persebaran demografi, geografis, mereka orang pendatang. Tapi apa yang diingatkan kepada orang-orang Kristen pada waktu itu oleh Rasul Petrus bahwa sekalipun kamu sudah tinggal di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, kamu adalah orang-orang pendatang. Dan ini bukan, Rasul Petrus bukan hanya bicara soal pendatang secara lahiriah, pendatang secara fisik, ya, bukan urbanisasi secara fisik saja, tapi memang secara rohani kita adalah pendatang-pendatang di bumi ini. Bumi ini hanya tempat tinggal sementara. Rasul Petrus menggambarkan bahwa kehidupan kita di dunia ini seperti tinggal di dalam kemah. Saudara pernah berkemah? Tidur di tenda pernah? Pernah. Asik enggak? Asik, 1-2 hari, 3 hari tinggal di tenda, tinggal di kemah, asik. Tapi coba 3 tahun tinggal di kemah, udah hilang asiknya. Enggak ada lagi asik-asiknya. Oke, sama kawan, keren, naik gunung, wah bawa semua, peralatan berkemah, dirikan tenda, bikin alas, ya, di bawahnya batu-batu, enggak enak tidur, tapi keren. 1-2 hari asik, walaupun banyak nyamuk asik, walaupun dingin asik, 1-2 hari. Tapi coba sebulan, 6 bulan, 1 tahun, 10 tahun, tinggal di Gunung Sibayak terus, di tenda itu terus, asiknya lama-lama hilang. Bukankah keberadaan kita di dunia ini begitu? Waktu kita lahir kita menangis, tapi yang lain asik menerima kita, senang, ketawa semua. Welcome baby, gitu ya. Semua menyambut. Oh, zaman sekarang langsung dipoto, masih pun merah-merah, foto, bangga. Udah datang anakku ke dunia. Wah, lagi kayak Josepa, imut, asik, semua mau gendong, semua mau cium. Wah, dia bahagia, dia senang. Besar dikit kayak Josephine, udah gak ada lagi yang gendong. Makin lama kita di dunia ini, makin hilang asiknya. Masuk sekolah, ngerjain PR, aduh. Sekolah, aduh, capek. Asik mulai hilang, derita mulai terasa. Tambah umur, tambah usia, tambah tanggung jawab, ya, berteman asik, ya kan, sekolah, kuliah asik, tamat kuliah nggak dapat kerja, hilang asiknya. Ya, tadi SMA, SMP masih seru-seruan, pacaran. Nah, ini sekarang umur 29 sampai sekarang nggak laku, asiknya mulai hilang. Mulai ada dak didu, aku laku nggak ya? Atau nanti lajang lapuk gitu. Mulai hilang asiknya.
Melahirkan anak, wah ya kasih Tuhan, bersyukur. Tuhan kasih aku keturunan, mah. Seminggu itu. Habis itu begadang, anak 1 begadang, anak 2 begadang, anak 3 begadang, anak 4 begadang. Akhirnya teriak, begadang terus aku kalian bikin. Hilang AC-nya. Iya kan? Memang enggak enak, lama-lama tinggal di tenda itu enggak enak. Mulailah banyak barang tambang di tubuh. Ya, tambang garam, darah tinggi. Tambang minyak, kolesterol. Ya, tambang sama urat. Tambang emas di gigi karena udah copot semua kan, ganti gigi emas. Ya. Mulai banyak harta di dalam tubuh, tapi bikin sakit hartanya. Tinggal lama-lama di bumi ini nggak enak. Tapi ingat bahwa tenda tidak didesain untuk menjadi tempat tinggal selama-lamanya. Maka tantangan-tantangan, penderitaan-penderitaan yang kita alami di tenda itu juga sifatnya sementara. Ya. Kita harus mengerti bahwa kita adalah orang yang sudah dipilih Allah dan diangkat sebagai anak raja. Oke, hari ini saya tinggal di tenda. Dalam beberapa waktu ini saya menderita, saya digigit nyamuk. Kadang-kadang datang ular berbisa bikin saya takut. Di gelapnya malam dan dinginnya dan di siang hari matahari terik, kadang-kadang mau cari minum sulit, mau cari makan sulit. Banyak tantangan dan penderitaan, tidur juga tidak nyenyak. Tapi ingat, setelah masa berkemah, masa bertenda selesai, maka kita akan dibawa sebagai anak Allah, sebagai anak raja, masuk ke istananya. Sebab kita adalah orang-orang yang dipilih Allah. Itu sebabnya masalah-masalah saudara, penderitaan-penderitaan saudara di dalam dunia ini ada masa expirednya. Katakan amin. Tidak selama-lamanya kita akan mengalami penderitaan di dalam kehidupan kita. Ada masa akhir dari penderitaan-penderitaan kita. Saja kita baca Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Bahkan tidak semua janji Allah digenapi di masa hidup orang-orang saleh di zaman perjanjian lama. Allah berjanji tentang tanah Kanaan, tetapi secara real tanah Kanaan itu menjadi milik keturunan Abraham. Itu sekitar 400 tahun kemudian sesudah janji itu diucapkan. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka seberangi sungai Yordan, itulah sah kaki mereka menjejak di tanah Kanaan. Itu pun butuh waktu untuk akhirnya mereka bisa menguasai negeri itu. Mereka ini hanya orang yang melambai-lambai kepada janji Allah. Di dunia sebagai orang asing dan pendatang. Nah, kalau kita loncat ke ayat 36, selama di dunia mereka diejek, didera, dibelenggu, dipenjara. Ayat 37, mereka dilempari, digergaji. Saudara tahu siapa yang digergaji di Alkitab? Nabi Yesaya. Itu nabi yang digergaji. Kalau Paulus dipenggal. Penggal itu enak ya, maksudnya bak selesai. Tapi kalau digergaji, gerak, nggak langsung putus. Dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Tapi ayat yang ke-38, dunia ini tidak layak
bagi mereka. Karena kita pendatang-pendatang di bumi ini, jangan terlalu mengejar apa yang di dunia ini. Dan jangan terlalu bangga dengan pencapaian-pencapaian dan harta yang saudara dapat di dunia ini. Kenapa? Seharusnya kita punya mentalitas kekekalan. Nah, kalau kita punya mentalitas kekekalan, kita akan mengerti bahwa dunia ini bukan level kita. Kekayaan yang ada di dunia ini bukan levelnya orang-orang percaya. Pencapaian-pencapaian, jabatan, harta, tahta yang bisa didapat dan diperjuangkan oleh orang-orang di dunia ini, itu tidak layak bagi kita. Tapi banyak orang-orang Kristen yang lupa identitasnya sebagai orang-orang pilihan Allah. Justru berjuang mati-matian, berjerih lelah, membanting tulang, banting nan tulang, semuanya dibanting. Bahkan melakukan hal-hal yang gak benar, demi dapat harta, demi dapat kekayaan, demi dapat kuasa, pengaruh, jabatan di dunia ini. Bangga sekali kalau anaknya jadi tentara. Bangga sekali kalau anaknya jadi polisi. Bangga sekali kalau anaknya jadi ASN. Cuma kalau anaknya melayani di gereja biasa aja rasanya. Kayak nggak ada getar-getar ya, udah biasanya memang ke gerejanya dia terus. Tapi kalau anak lulus ASN, masih pun calon katanya kan, CPNS, wah udah foto udah dipajang di mana-mana. Nggak apa-apa bangga dengan hal-hal seperti itu, tapi ingat identitas kita yang sebenarnya di bumi ini kita sementara. Jangan salah fokus dan salah perjuangan. Ya, di dunia ini memang harus kerja keras, tapi ingat kita ini orang pilihan Allah. Dan tujuan akhirnya bukan pencapaian yang sifatnya dunia, bukan pencapaian yang sifatnya fana dan tidak kekal. Tidak apa-apa anak jadi polisi, anak jadi tentara, jadi pengusaha hebat. Ya, toh gereja juga butuh orang-orang seperti itu. Tapi yang paling kita harus banggakan bahwa nama kita tercatat di sorga, bahwa kita adalah anak-anak Allah dan bahwa kita adalah pewaris kerajaannya. Amin. Amin. Sehingga kalaupun kita hidup menderita, orang naik Fortuner, kita naik Beat, nggak terlalu gusar. Orang naik Alphard, kita naik becak ke gereja, nggak terlalu gusar. Kenapa? Karena bukan itu kebanggaan orang Kristen. Bukan itu kebanggaan orang Kristen. Anak orang jadi ASN, anakku cuma pegawai di showroom orang misalnya. Bukan itu kebanggaan orang Kristen. Ya? Biar nggak jadi ASN di bumi, tapi di sorga nanti jadi PNS, pegawai negeri sorga. Amin, saudara. Amin. Ya, ingat bahwa kita ini orang-orang pilihan yang ditempatkan sementara sebagai pendatang di bumi. Kita ini anak-anak Allah, anak-anak Sang Raja yang ditempatkan sementara tinggal di Marelan, Titipapan dan sekitarnya. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Coba kita baca Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang ke-24. Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang ke-24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Kapan dia menolak? Kapan dia menolak? Setelah dewasa. Makanya kalau orang Kristen masih anak-anak itu kebanggaannya masih dunia. Aku pejabat, bangga.
Tapi orang-orang saleh, dia akan mengatakan, aku ini hanya hamba yang tak berguna. Sekalipun rumahnya mewah tiga lantai, aku ini hamba yang tak berguna. Karena dia tahu kebanggaannya itu bukan rumahnya yang bertingkat lantai 3 itu. Bukan karena seluruh Indonesia kenal dia lalu kemudian dia bangga. Dia berkata, aku hamba yang tidak berguna. Tapi orang-orang Kristen yang masih anak-anak memang hati, pikiran, dan fokusnya adalah hal-hal yang dunia. Makanya demi itu pun kadang Kristen tapi suap juga, ayo. Main curang juga, ayo. Gesek sana, gesek sini, tendang sana, tendang sini, mainkan, gas. Selagi ada kesempatan korupsi, kapan lagi? Tapi nanti semakin kita menanjak dewasa, kita akan mulai mengerti apa yang berharga, yang sebenarnya patut kita perjuangkan. Jangan sampai kita seperti orang yang baru dapat jam tangan Rolex dan kita membanggakannya di hadapan pemilik dari pabrik pengusaha jam tangan terkenal di Indonesia atau di dunia. Misalnya kita membanggakan jam tangan kita, ini jam tanganku ini harga 20 juta. Di depan siapa kita membanggakannya? Di depan suaminya Maya Estianti yang terkenal pengusaha jam tangan. Nah kan kayak begitu ya, memang kadang-kadang anak-anak secara rohani. Kebanggaan dunia, tapi dia nggak tahu sebenarnya yang dia banggakan itu nggak berharga. Anak-anak mulai menggambar dan mulai melukis, padahal mana ada lukisan anak-anak cantik, jeleknya semua kan. Walaupun kita pintar kali, cantik kali, jeleknya sebenarnya, ya kan? Lalu dengan bangganya dia pajang di ruang tamu, mata kita aja sakit lihatnya sebenarnya. Tapi demi tidak hancur mentalnya kita puji-puji, oh bagus sekali. Tapi coba nanti lukisan itu, gambarnya itu masih terpajang di ruang tamu, 15 tahun kemudian mungkin anak itu sendiri akan turunkan gambar itu karena dia malu dengan gambarnya. Musa sebenarnya punya kesempatan besar untuk menjadi orang hebat di Mesir. Tapi dia menolaknya. Ayat 25 berkata, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Orang-orang Kristen yang dewasa akan lebih memilih menderita ketimbang dia harus senang-senang dengan menikmati uang yang tidak halal. Kesenangan yang didapatkan dari dosa. Ayat 26, ia bahkan menganggap penghinaan karena Kristus. Terhinanya dia karena Kristus itu sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ada sebuah cerita lelucon, ini cerita lelucon, cerita karangan, gak sungguhan. Ada orang Kristen banyak hartanya, dan di brankas rumahnya dia menyimpan 1 karung emas batangan. Dan dia termasuk orang paling kaya di kotanya. Dia pesan, nanti kalau aku mati, tolong masukkan emas yang di dalam brankas itu ke dalam peti matiku. Akhirnya orang kaya ini mati. Emasnya dimasukkan ke dalam peti mati sesuai dengan wasiat yang dia sampaikan. Rohnya lalu terangkat ke sorga. Sebenarnya kita tidak membawa apapun ke sorga. Dengan telanjang kita datang, dengan telanjang juga tanpa membawa apapun kita akan pulang. Tapi ini kan cerita, sekedar cerita, namanya cerita lelucon. Ya.
Secara ajaib emasnya juga ikut sama dia. Sampai dia ke sorga. Dengan bangganya. Dibawanya lah karung emasnya ini masuk perjalanan menuju ke pintu sorga. Malaikat bilang, selamat datang. Siapa di sini kaya, banyak uangnya? Ya kan? Selamat datang, Bapak Ritonga. Wah. Selamat datang. Bawa apa itu, Pak? Wah. Emas ini malaikat. Wah, harta yang sudah aku kumpulkan dengan jerih lelah selama aku hidup di dunia. Wah. Pak Ritonga dengan bangga bawa emasnya. Tapi begitu mendekati kota Yerusalem baru, ditengoknya jalan-jalannya saja semua terbuat dari emas murni. Mulai malu dia, mulai diturunkannya karung emasnya. Mulai turunkannya. Carinya tempat sepi supaya nggak nampak orang, dijatuhkannya. Rupanya nampak Rasul Petrus, dipanggil Rasul Petrus. Sini kau, hei orang baru, sini. Siapa? Siapa namamu? El Ritonga. Oh, aku Petrus. Yang ayam berkokok itu. Oh siap, Rasul Petrus. Ada petunjuk. Kau udah di dunia buang sampah sembarangan. Di sini pun kau buang sampah sembarangan. Bawa sampahmu ini, katanya. Apa yang dihargai di dunia sebagai kekayaan, di sorga hanya jadi bahan untuk jalan, dipijak-pijak. Maka sekalipun Musa menderita sebagai pemimpin Israel, dia tinggalkan kenikmatan. Dia bisa hidup nyaman, hidup enak, hidup nikmat di istana Firaun. Tapi dia tinggalkan itu. Kenapa? Karena dia tahu dia pendatang di bumi ini. Status sebenarnya dia adalah orang pilihan Allah. Maka Bapak Ibu, kalaupun hari ini rumah masih ngontrak, di sorga kita nggak ngontrak lagi. Amin bilang. Berdoa pun aku supaya nggak ngontrak terus di bumi. Tapi sementara masih ngontrak pun di bumi, nggak usah sedih kali hati itu. Ya, nggak usah sedih kali. Kalaupun ke gereja naik becak, ya kayak Pak Queen bikin di becak itu ditulisnya apa? Pewaris sorga. Wah, ya. Sumpah itu becak yang dibawa Pak Queen, ini tulisannya pewaris sorga. Orang punya rumah mewah, cincin lengkap semua, ya kan? Rantainya 5 kilo di sini, bawanya pun udah berat. Telinganya ini hampir doer karena terlalu berat anting emasnya. Kita cuma yang apa namanya itu? Imitasi apa namanya itu? Dibeli di pajak usu, harga 60.000. Pesta agak sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan, palsu. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan emas, perak, harta dunia ini jadi kebanggaan kita. Bahkan bukan kuasa-kuasa dan pemakaian Allah jadi kebanggaan kita. Murid-murid Yesus pernah datang ngelapor, mereka cerita semuanya, oh hebat kami mengusir setan, orang-orang sembuh. Yesus bilang apa? Jangan bersukacita karena setan-setan itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu tertulis di sorga. Kita adalah orang-orang pilihan yang diselamatkan oleh Tuhan, dan itu harusnya menjadi sukacita paling besar dalam hidup kita. Maka kita bisa nyanyi, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Siapa yang lagi merasa menderita angkat tangan? Sukses semua hari ini ya.
Lagi ada penderitaan saudara, lagi ada tantangan, lagi ada masalah. Capek sementara. Sementara. Di bumi ini pun sementara kok. Maksudnya penderitaan itu pun ada expirednya, enggak terus-terusannya itu, enggak terus-terusan. Tuhan akan tolong kita semua. Semangatlah, bilang ke sebelahnya semangatlah. Saudara Filipi, balik ke Anis. Ya, Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Kita baca bersama ayat ini, 3 ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Hal yang kedua, dari ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Hal yang kedua, bahwa di balik kesengsaraan ada rencana Allah. Orang-orang Kristen Galatia, Kapadokia, Pontus, Asia Kecil, Bitinia, mereka dipilih sesuai dengan rencana Allah. Jadi mereka menderita di sana, Allah punya rencana. Mereka kesusahan di sana, Allah punya rencana. Mereka sengsara di sana, Allah punya rencana. Di balik penderitaan-penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, Allah punya rencana. Percayalah bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Dan kebaikan seorang bapa itu tidak selalu berkata ya dengan semua permintaan anak-anaknya. Kasih orang tua itu tidak berarti harus ya kepada semua anak-anaknya. Saya mengasihi Josephine, saya mengasihi Josia, Joserin, Josefa. Tapi misalnya Josia hari ini berkata, papi minta uang, mau apa anakku? Jajan coklat, hari ini saya kasih. Hari kedua, papi minta uang, untuk apa anakku? Jajan coklat, mungkin hari kedua saya kasih. Tapi hari ketiga dia minta coklat, saya berkata tidak. Lalu dia mulai menangis, dia mulai merengek, tapi jawaban saya tidak berubah. Saya berkata tidak anakku. Apakah ketika saya berkata tidak, saya tidak mengasihi dia? Tidak. Justru waktu saya mengatakan tidak, di situ saya sedang memberikan kepadanya bentuk kasih yang lain selain hanya berkata ya. Maka ketika saudara berdoa kepada Tuhan dan doa saudara dijawab Tuhan, itu bukti Allah mengasihi saudara. Tapi ketika saudara berdoa dan doa saudara tidak terjadi seperti yang saudara minta, itu juga bukti bahwa Allah mengasihi saudara. Katakan amin. Sebab kasih Allah tidak harus diwujudkan dengan mengabulkan semua yang kita minta. Sebab kadang-kadang yang kita minta itu tidak berguna bagi kita. Yang kita minta itu kadang-kadang justru merugikan hidup kita. Tapi percayalah di balik semua proses dan penderitaan yang terjadi, Allah punya rencana dalam kehidupan kita. Kalau Yosefa yang masih kecil, saya belum punya rencana untuk suruh dia nyuci piring, misalnya. Tapi Josephine yang paling besar sudah mulai harus diajar cuci piring. Dan waktu suruh cuci piring, dia akan mulai mengeluh. Maulah, capeklah, tunggulah, nantilah. Dibantu Kak Jenny lah misalnya. Papi bantulah. Kadang-kadang awal-awal dibantu. Tapi makin lama bantuan itu hilang. Bukan berarti tidak diawasi, bukan berarti ditinggalkan. Waktu Allah sepertinya tidak mengulurkan tangan menolong saudara, bukan berarti Allah meninggalkan kita, tapi Allah sedang mendewasakan kita. Allah sedang melatih otot-otot rohani kita. Allah sedang melatih kita untuk makin kuat, makin dewasa, makin bertanggung jawab. Kadang-kadang kita mulai marah sama Tuhan ketika tangannya tidak terulur dan menolong kita. Bukan Allah tidak perhatikan kita, bukan Allah tutup mata. Tapi dia sedang biarkan kita berproses.
Rencananya apa? Dia mau jadikan kita semakin kuat. Rencananya apa? Dia mau jadikan kita semakin dewasa. Rencananya apa? Dia mulai melatih kita dengan skill-skill baru, kemampuan-kemampuan baru. Sehingga kita jadi anak-anak Allah yang punya banyak kemampuan, bisa dipakai untuk perkara-perkara mulia. Kalau cuci piring aja nggak beres, nah gimana aku bisa percayakan kamu hal yang lebih besar di masa ke depan? Kalau perkara-perkara kecil begini saja kamu udah nggak gereja. Kalau perkara-perkara begini saja kamu sudah marah sama gembalamu. Kalau perkara-perkara kecil begini saja kamu sudah marah sama teman gerejamu. Kamu nggak cakapan. Gimana aku bisa kasih perkara-perkara yang lebih besar? Selesailah dulu dengan prosesmu yang sekarang. Sekalipun rasanya sakit hatimu. Kamu berdoa minta ulur tangan. Kamu berdoa minta tolong. Aku berkata tidak. Aku akan biarkan kamu sendiri menjalani prosesmu. Bukan aku tinggalkan kamu, tapi karena aku tahu yang kuberikan rancanganku itu, pencobaan-pencobaan itu tidak melebihi kekuatanmu. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Tuhan bilang sama orang-orang Yahudi di pembuangan pada waktu itu, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu, mengenai kamu. Dan rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Kita mungkin berdoa dan minta untuk 1 bulan, 1 tahun ke depan, tapi Allah merancang sampai akhir hidup kita. Maka kalau hari ini doa kita tidak terjawab sesuai dengan keinginan kita, bukan berarti Tuhan tidak baik. Kadang-kadang orang tua berkata tidak, itu juga adalah wujud kasih. Kasih coklat terus, giginya nanti busuk. Kasih jajan mecin terus, nanti terganggu kesehatannya, jadi mudah tantrum. Makan bakso-bakso, besok-besok kena tiroid, kena kanker. Aku sayang anakku, maka hari ini aku berkata, tidak sekalipun kamu guling-guling minta jajan. Lalu kita berdoa, kita guling-guling, kita jungkir balik. Kita minta sesuatu dari Tuhan dan Tuhan tetap berkata, tidak, Dia mengasihi kita. Pun bahkan waktu masalah kita belum berlalu, penyakit masih ada di tubuh kita. Anak-anak belum berubah. Keluarga belum berubah. Situasi keuangan masih sulit. Kita bilang, Tuhan, tolong aku. Tolong aku Tuhan. Tapi ternyata kita rasa kok nggak ada. Kok nggak Tuhan tolong. Bukan Tuhan tidak tolong. Tuhan sedang mendewasakan kita. Di balik penderitaan ada rencana. Di balik kesusahan ada rencana. Dan Tuhan tahu rencana apa yang ada padanya tentang kita, bukan rancangan kecelakaan. Maka kalau hari ini engkau berdoa, saya kasih contoh anak kami Kaleb minta doa, papi doain supaya nanti tamat SMA aku bisa kedinasan. Kaleb, kita tidak tahu kehendak Tuhan dalam hidupmu. Kalau Tuhan memang mau pakai kamu dari jalur kedinasan, kamu pasti lewat. Tapi kalaupun nanti nggak lewat dari situ, bukan berarti Tuhan tidak baik. Oh, rasanya nanti menderita hati Kaleb ya kan. Waduh, gimana ini? Aku udah melayani, aku mendram, aku setia sama Tuhan, aku berdoa, aku ikut Jumat, aku ikut komsel, aku ikut yud, semua aku ikuti di gereja itu. Masa gini aja Tuhan nggak bisa kasih? Ingat, Tuhan punya rencana. Udahlah, aku mau jadikan dia pengusaha. Rancangan Tuhan, rancangan yang
baik. Walaupun waktu bangun usaha itu, waduh dari nol, sengsara, rancangan Tuhan yang terbaik. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu. Hal yang ketiga, menutup suratnya, bukan menutup ya, menutup ayat yang kedua, Rasul Petrus salamnya, dia berkata, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Hal yang ketiga, di dalam kesusahan ada kasih karunia yang berlimpah. Yang pertama tadi, di tengah keterasingan ada pilihan Allah. Yang kedua, di balik kesengsaraan ada rencana Allah. Dan yang ketiga, di dalam kesusahan ada kasih karunia yang berlimpah. Di satu sisi Tuhan izinkan kita menderita, di satu sisi kayaknya Tuhan belum mau untuk selesaikan ini bagi kita, tapi di sisi yang lain juga dia beri kasih karunia yang berlimpah. Papa jajan, minta coklat, tidak anakku. Mau beli coki-coki, tidak anakku. Mau beli ciki-ciki, tidak anakku. Mau beli rumput laut pedas, tidak anakku. Mau beli bakso stik, tidak anakku. Bapak ini semua tidak. Sabar ya, sebentar ya. Papanya pergi ke Indomaret, beli saus tomat. Lalu kemudian pergi ke pajak, beli kentang. Ku kupas, ku potong-potong. Jadilah kentang goreng yang enak. Nah, jajannya ditolak, dikasih makanan yang lebih sehat. Di balik penderitaan ada kasih karunia. Sehingga walaupun jajannya ditolak, oh terhibur, ada kentang goreng. Kadang-kadang Allah izinkan kita berjalan di area ini. Tapi di tengah-tengah perjalanan selalu ada akses kepada kasih karunia yang berlimpah. Ada akses kepada karunia yang berlimpah. Waktu kita berdoa, yang kita minta belum terjadi. Tapi di sisi lain, pasti ada pertolongan yang lain. Sehingga pada akhirnya kita tidak akan jatuh dalam keputusasaan. Kenapa? Karena ada kasih karunia. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak muda, ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita, coba mulai hari ini berhenti untuk minta supaya Tuhan selesaikan. Kalau selama ini saudara sakit dan berdoa, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan sembuhkan. Aku pikir enggak kurang lagi doa minta Tuhan sembuhkan. Tapi kalau sampai hari ini belum sembuh, maka coba ganti aja doanya. Ganti aja doanya. Bukan Tuhan enggak dengar, selama ini Tuhan sudah dengar, tapi dia punya rencana. Coba ganti doanya, minta begini, Tuhan terima kasihlah. Bahasa ado Tuhan ini, baiknya Tuhan itu. Baiknya Tuhan itu. Percayanya aku sama Tuhan, baik kali Tuhan. Maka Tuhan, kalaupun belum sembuh, terima kasih, kasih aku kekuatan. Beri aku kasih karunia untuk menghadapi penyakitku ini bersama-sama dengan Tuhan, dan ada hal-hal yang baru yang aku terima dari Tuhan. Ada berkat-berkat lain yang Tuhan sediakan. Tapi pada akhirnya penyakitku ini pun akan expired. Aku percaya pada akhirnya Tuhan sembuhkan. Bergumul dengan situasi ekonomi. Udah lama aku berdoa Tuhan, masih begini terus. Semuanya yang dibilang firman Tuhan kulakukan. Dibilang memberi, aku memberi. Dibilang setia perpuluhan, aku setia perpuluhan. Dibilang melayani, aku melayani. Tapi entah kenapa Tuhan, susah kali memang cari kerja. Dapat kerja pun gini-gini aja. Maka mungkin
Doa kita harus kita ganti. Minta begini, Tuhan kasih karunia. Supaya aku kuat. Supaya aku mampu untuk melaluinya. Sebab dalam setiap proses kita sedang dibawa tinggi seperti Raja Wali. Setiap tantangan itu menguatkan sayap-sayap rohani kita. Sehingga kita bisa mampu naik tinggi mengatasi semuanya. Ya bawa kita terbang semakin kuat dan semakin kuat. Ada kasih karunia yang berlimpah. Walaupun penderitaan kita banyak. Walaupun kesusahan kita banyak. Anak kami Helvin dulu tinggal di Pastori, ya kan, selesai kuliah 2 tahun lebih dia berdoa minta pekerjaan, gak juga dapat kerjaan, berproses. Tadi saya suruh bersaksi, tapi mungkin Helvin tadi nggak cerita apa pelajaran-pelajaran yang Helvin dapat di balik proses panjang 2,5 tahun jadi pengacara. Pengangguran, banyak acara ya, mesti bakar sampah, cuci piring, angkat-angkat galon, ya, ikut-ikut belanja. Nggak pula suka jalan-jalan Helvin ini. Kami jalan-jalan, aku di rumah aja Pi katanya. Entah karena banyak segannya. Tapi mungkin Helvin bisa kembali cerita, ya, tadi saya sudah minta cerita. Jarang-jarang pemusik ngomong kan. Ya, kemarin pun Bang Eben khotbah, ya kan, jarang-jarang di depan ini. Jadi kita suruhlah dulu Bang Helvin untuk bersaksi. Silakan Bang. Sini aja Bang, biar masuk kamera. Shalom jemaat Tuhan. Di tahun 2021 lalu saya akhirnya selesai wisuda, dan memang ada kebanggaan sendiri. Selesai wisuda asik, tapi selesai wisuda asiknya mulai hilang. Jelas itu, asiknya mulai hilang. Satu, kiriman dari orang tua stop, nggak ada lagi itu kiriman, kan udah selesai wisuda. Oke, setelah itu udah masuklah di masa-masa tidak asiknya, dimana setelah wisuda akhirnya jadi pengangguran. Kurang lebih memang 2 tahun lebih, sekitar 2 tahun saya tinggal di Pastori. Saya tidak punya pekerjaan, dan yang membantu saya itu ada Bapak Ibu Gembala yang mengizinkan saya untuk tinggal di Pastori, untuk bantu-bantu di sini, dan saya juga sekalian mencari pekerjaan. Tapi lamanya saya tidak dapat pekerjaan itu sungguh tidak asik Bapak Ibu. Nggak enak memang betul, karena banyaknya tekanan dari dalam maupun dari luar. Dalam hati saya, aduh kok gini kali jadi anak STT, cari pekerjaan rasanya nggak mudah gitu. Palingan ditawari, oh anak STT ya, iya. Nah gajinya cuma 1 juta, bahkan kurang gitu. Suruh ngajar gajinya 900, saya tolak lah gitu. Aduh, begini kali susahnya cari pekerjaan di Kota Medan setelah selesai wisuda. Belum lagi keluarga itu meminta saya untuk segera dapat pekerjaan. Dan di tahun 2023 saya dipaksa, kalau tidak dapat pekerjaan yang bagus, maka di akhir 2023 kamu harus kembali ke kampung. Itu saya berdoa sama Tuhan, saya bergumul, Tuhan, satu sisi saya mengancam, Tuhan kalau memang ini udah waktunya pulang kampung, ya udahlah pulang kampung gitu, tinggalkan pelayanan, tinggalkanlah gitu. Tapi kalau memang Tuhan izinkan saya tetap di Medan, Tuhan berikanlah aku pekerjaan. Dan akhirnya di tahun 2023, di sekitar bulan 8, bulan 9, ada tawaran untuk kerja di showroom, dibawa sama teman. Di sana saya diterima, gajinya 1,5, 1.500.000, kena potong pajak dan ongkos lainnya, jadi kenanya di 1.200.000 selama 1 bulan. Saya rasa cukup waktu itu, meskipun agak berat ya, 1.200.000. Tapi
Tuhan tolong terus. Itu saya kerja selama setahun. Orang tua nanya, sudah kerja? Sudah. Gajinya berapa? 1.200.000. Nah, nggak usah dikirim ya. Kalau kurang pun kabari kami katanya. Dengan gaji 1,2 selama setahun gitu. Tapi pada akhirnya Tuhan menolong saya meskipun banyak penderitaan, banyak tekanan dari keluarga, dari dalam diri saya juga merasa aduh nggak puas sekali jadi anak STT memang. Tapi Tuhan begitu baik, Tuhan punya rencana kepada saya melalui teman-teman, melalui keluarga juga. Akhirnya saya boleh bekerja. Saya bekerja di Amplas meskipun jauh dari sini, tapi Tuhan tolong semuanya. Sungguh luar biasa rencana Tuhan dalam hidup saya. Haleluya, terima kasih. Dan sekarang gajinya ada beberapa ikat lah. Rasul Paulus pernah minta agar Tuhan cabut duri dalam dagingnya. Nah, ini lebih ekstrim. Sampai dia mati Tuhan gak cabut. Tuhan hanya bilang begini, 2 Korintus 12. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saya kira Tuhan tahu kok level iman kita. Enggak akan se-ekstrim Rasul Paulus. Enggak akan se-ekstrim Rasul Paulus. Ya, sampai mati enggak dicabut. Cuma kasih karunia aja lah untukmu. Tapi justru kasih karunia itu besar. Kasih karunia itu besar. Jadi karena enggak se-ekstrim Paulus, saya berani bilang ada expirednya kok. Ada expirednya. Masalah kita ada expirednya. Pergumulan kita ada expirednya. Hanya selama penderitaan kita belum berlalu masa expirednya, yang pertama ingat kita ini orang pilihan. Jangan salah fokus. Yang kedua ingat ada rencana Allah. Ada rencana Allah. Dan yang ketiga rasakan juga bahwa kasih karunia Tuhan pun melimpah. Sekalipun penderitaan kita belum berlalu. Kita akan nyanyi satu lagu, mari kita berdiri.